Maka apabila hambaku bertanya kepadaku tentang aku, katakan kepada mereka, sesungguhnya aku ini amat dekat. Disitulah kita merasakan bahwa Allah betul-betul dekat dan kita mau mendekat kepadanya dengan cara melakukan sholat tahajud itu dengan sebaik-baiknya. Mungkin dengan cara seperti itu kita memperbaiki kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu, apa yang dulu pernah kita lakukan. Kita mungkin egois, tahun-tahun dulu egois, sekarang kita dididik untuk tidak egois lagi. Kita diajarkan melakukan ibadah di rumah. Dulu kita memakmurkan masjid-masjid kita, tapi sekarang kita tidak bisa memakmurkan masjid kita. Tetapi ada rahasia, meskipun masjid tidak dimakmurkan, tapi di rumah kita memakmurkan agar kedekatan kita semakin lebih baik lagi. Saudara-saudara, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan sebagai kesimpulan dari pembahasan kita pada ayat-ayat tersebut. Pertama, kita berpuasa ini jangan sekedar berpuasa dalam arti tidak makan dan tidak minum. Menahan makan, menahan minum. Tapi seharusnya menahan dari segala sesuatu yang membuat Allah kecewa atas kita. Menahan sesuatu yang membuat Allah kecewa kepada kita itu tidak gampang. Betul-betul tidak gampang. Makanya Nabi SAW memperingatkan kepada kita, kam min sa'imin laisa lahul jaza illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kalau sekedar lapar dan dahaga, semua orang bisa lakukan. Siapapun bisa lakukan, anak kecil bisa lakukan. Tapi kalau sekedar berhenti di situ, apa makna terdalam dari puasa itu? Jangan-jangan puasa kita belum benar sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekedar menahan lapar dan dahaga. Makanya diperingatkan oleh Nabi, kam min sha'imin laisa lahul jaza' illal ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi mereka tidak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Jangan sampai kita masuk kategori orang yang berpuasa pada level itu. Ini wanti-wanti dari Nabi. Kenapa? Karena puasa itu hakikatnya adalah mengekang segala sesuatu, menahan dari segala sesuatu yang membuat Allah kecewa atas kehidupan kita. Jangan sampai kita membuat kecewa. Itulah hakikat dari makna puasa. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kalau kita sudah paham mengenai hakikat puasa yang sebetulnya menahan segala sesuatu yang bernuansa itu kejelekan, baik dalam pikiran, lisan, maupun tindakan. Maka yang kedua, jangan lupa dalam ayat ini dikatakan kalau seandainya ada orang yang tidak bisa berpuasa, maka kita diwajibkan, diharuskan dengan ungkapan apa? Fidyatun. Fidyah. Apa itu fidyah? Memberikan sesuatu. Memberikan sesuatu. Memberikan makanan kepada siapapun. Ini merupakan konsep sedekah. Memberi sedekah kepada siapapun di bulan yang mulia ini adalah sebuah angan-angan bagi setiap orang untuk berbagi. Berbagi itu bukan hanya berbagi dalam arti di luar bulan Ramadan, tapi di dalam bulan Ramadan kita dididik untuk berbagi. Kan hakikat puasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi juga berbagi, bersedekah. Jangan lupa setiap hari di bulan Ramadan ini kita bisa berbagi dengan siapapun. Dan yang ketiga, jangan lupa kita untuk mentarbiyah kita. Mentarbiyah itu mendidik kita sendiri. Tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa kita dengan cara melakukan ibadah di malam hari misalnya. Mungkin kita saat ini tidak bisa bertarawih di masjid, tentu saja. Tapi kita bisa sholat di rumah kita masing-masing. Nah, tentu saja ini adalah ibadah yang amat penting dalam arti untuk membangun relasi kita dengan Allah semakin lebih baik lagi. Dan kita bisa lakukan itu setelah sholat isya atau sebelum sholat subuh kita bisa sholat tahajud
lebih banyak lagi. Dan itu untuk membangun jiwa kita menjadi jiwa yang lebih siap untuk menatap menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi sekali lagi ada 3 hal yang harus menjadi catatan kita bersama. Tadi yang pertama adalah jangan sekedar berpuasa, sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi menahan dari segala nafsu-nafsu buruk yang membuat Allah kecewa atas kehidupan kita. Kedua, bersedekahlah kepada siapapun senyampang kita masih bisa. Ini adalah cara supaya kita semakin karib dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, lakukan hal yang terbaik untuk semakin mendekat dengan Allah, yakni pada malam hari dengan menjalankan sholat-sholat malam, dan Allah menyatakan di sini dengan ungkapan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, maka apabila hambaku bertanya kepadaku tentang aku, katakan kepada mereka sesungguhnya aku ini amat dekat. Disitulah kita merasakan bahwa Allah betul-betul dekat dan kita mau mendekat kepadanya dengan cara melakukan sholat tahajud itu dengan sebaik-baiknya. Mungkin dengan cara seperti itu kita memperbaiki kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu, apa yang dulu pernah kita lakukan. Kita mungkin egois, tahun-tahun dulu egois, sekarang kita dididik untuk tidak egois lagi. Kita diajarkan melakukan ibadah di rumah. Dulu kita memakmurkan masjid-masjid kita, tapi sekarang kita tidak bisa memakmurkan masjid kita. Tetapi ada rahasia, meskipun masjid tidak dimakmurkan, tapi di rumah kita memakmurkan agar kedekatan kita semakin lebih baik lagi. Saya kira demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat. Kalau misalnya ada yang mau tanya, silakan.